Dan untuk mengetahui proses identifikasi korban meninggal Pondok Pesantren Ambruk, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Tri Widodo di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kika, selamat siang. Masih ada 31 kantong jenazah yang perlu diidentifikasi. Bagaimana progresnya hingga siang hari ini dan apakah ada kendala dalam proses identifikasi ini, Kika? Ya, jadi untuk proses identifikasi hingga siang hari ini juga masih terus berlangsung, di mana fokus utamanya adalah untuk mengidentifikasi 31 kantong jenazah yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Artinya setelah ada 31 kantong jenazah yang saat ini sedang dilakukan proses identifikasi, sudah ada 34 jenazah yang juga kemudian sudah teridentifikasi dan juga telah dijemput oleh anggota keluarga. Kendala-kendala yang juga kemudian dihadapi ini adalah karena memang untuk proses pencocokan baik itu DNA, lalu juga dari korban ini sebagian besar tidak memiliki KTP seperti itu, sehingga sidik jari ini yang juga menjadi kendala untuk kemudian melakukan upaya pencocokan untuk identifikasi dari korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Kozini Sidoarjo, Jawa Timur. Meski demikian saat ini dari pihak tim DVI Polda Jawa Timur ini juga kemudian sudah memberikan 14 sampel DNA yang juga kemudian sudah diserahkan ke Jakarta, yang harapannya untuk proses identifikasi ini akan berlangsung kurang lebih 2 sampai dengan 3 hari ke depan. Demikian, Yan. Ya, Kika, sementara itu di sisi lain proses evakuasi dan juga pembersihan di TKP begitu sudah selesai dilangsungkan, namun tidak berhenti sampai di situ. Ada juga kasus hukumnya begitu. Bagaimana perkembangan terkait dengan penanganan kasus hukum dari kasus ini? Iya, hal ini juga telah kami konfirmasi dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules, yang menyatakan bahwa nantinya untuk proses penyelidikan terhadap peristiwa ini, yaitu ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Kozini Sidoarjo, Jawa Timur, ini akan dilakukan setelah proses identifikasi dari seluruh korban sudah dilakukan. Dan juga proses pembersihan di lokasi TKP atau tempat kejadian perkara di Pondok Pesantren Al-Kozini Sidoarjo, Jawa Timur sudah rampung dan juga bersih sepenuhnya. Dan sudah disampaikan oleh Kombes Pol Jules bahwa nantinya akan ada upaya pemanggilan terhadap beberapa pihak yang hingga saat ini juga masih belum dilakukan karena menanti hingga proses identifikasi terhadap korban-korban dari Pondok Pesantren Al-Kozini Sidoarjo, Jawa Timur ini sudah teridentifikasi sepenuhnya. Namun terkait dengan bagaimana penanganan hukum terkait dengan kasus ini, kami juga sempat berbincang dengan sejumlah anggota keluarga wali santri dalam hal ini yang menyatakan, ada beberapa yang menyatakan bahwa mereka ikhlas, yang mana peristiwa ini merupakan bagian dari bencana yang juga merupakan takdir dari Tuhan. Namun ada juga wali murid yang juga kemudian berpendapat berharap agar ada pertanggungjawaban seperti itu terkait dengan peristiwa ini, yang kami hadirkan petikan wawancaranya berikut ini. Jadi baiknya ini dilakukan diteruskan aja. Kalau memang pun ada pemeriksaan ya secara objektif itu dilakukan saja. Kalau untuk keluarga hanya mendesak itu aja supaya ada pertanggungjawaban. Artinya setuju untuk kerana hukum gitu ya, Kak? Setuju sekali. Karena bentuk-bentuk kelalaian ini supaya tidak terulang kembali. Meskipun pada akhirnya kita nggak tahu hasil akhirnya seperti apa. Lagi-lagi harus diingatkan dan diingatkan berulang-ulang kali diingatkan. Apalagi ini menimpa korban kebetulan keponakan saya sendiri gitu. Jadi andaikan itu bisa diantisipasi, tidak melakukan kegiatan di situ, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Penanganan kasus hukum ini membuat akhirnya pendapat dari wali murid, wali santri ini kemudian terbelah. Sebagian meminta agar kemudian tidak melanjutkan peristiwa ini atau kasus ini karena hukum. Namun ada juga yang meminta agar kasus ini juga kemudian masuk ke ranah hukum dan juga memintai pertanggungjawaban baik itu kepada pihak pondok pesantren maupun dari pihak yayasan. Karena harapannya agar peristiwa serupa tidak lagi terulang atau tidak lagi terjadi di kemudian hari. Sehingga hal ini juga kemudian disampaikan oleh para wali murid dan juga wali santri yang hingga saat ini juga masih menanti proses identifikasi yang sedang berjalan, salah satunya adalah di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Demikian, Yan Rahman. Proses identifikasi masih berlangsung hingga saat ini dan kemungkinan proses hukum juga akan menyusul setelah proses identifikasi selesai dilakukan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona atas laporan langsungnya dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Selamat bertugas kembali.